Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Inzar Putri Madinah, NIM 1705030019. Ingin mempresentasekan hasil diskusi kami dari kelompok 9 mengenai chapter 17, analisis laporan keuangan. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama dapat menentukan prosedur analisis dasar dari laporan keuangan. Lalu yang kedua ada dapat menerapkan analisis laporan keuangan tersebut untuk memperkirakan solvabilitas dari perusahaan. Yang ketiga dapat menerapkan analisis laporan keuangan untuk memperkirakan kemampuan si perusahaan untuk menghasilkan laba. Jadi dengan kita mempelajari atau dengan menganalisis laporan keuangan ini, kita dapat memperkirakan sampai mana kemampuan perusahaan tersebut untuk menghasilkan laba. Baru yang keempat, dapat menyimpulkan kegunaan dan kekurangan dari pengukuran secara analytical. Yang kelima, dapat menjelaskan isi dari laporan keuangan tersebut. Oke, selanjutnya ada analisis horizontal. Analisis horizontal adalah analisis tentang persentase kenaikan dan penurunan akun yang berhubungan dengan laporan keuangan komparatif. Langsung saja kita lihat contohnya. Di sini ada contoh perusahaan Lincoln Co. neraca perbandingan pada 31 Desember 2005 dan 2006. Di sini terdapat aset aktiva lancar yaitu pada 2005 dan 2006. Pada tahun 2005 terdapat $533. Pada 2006 $550 dan selisih dari 2005 dan 2006 itu yaitu jumlahnya sebesar $17.000. Di sini dapat kita lihat analisis horizontal. Untuk mendapatkan analisis horizontalnya yaitu dengan cara membagikan perbedaan dengan tahun dasar, di mana tahun dasar yaitu tahun 2005, tahun awalnya. Pertama, perbedaannya itu sebesar $17.000 dibagikan dengan $533.000, lalu dapat hasilnya sebesar 3,2%. Jadi di sini analisis horizontalnya yaitu 3,2%. Oke, selanjutnya di sini kita dapat melihat laporan laba rugi perbandingan dari perusahaan Lincoln Co. pada 31 Desember 2005 dan 2006. Pada tahun 2006 terdapat sebesar 1.530.500. Pada tahun 2005 terdapat 1.234.000 dan jumlahnya yaitu sebesar 296.500. Jumlahnya ini selisih antara tahun 2005 dan 2006. Sama juga untuk mendapatkan analisis horizontal, kita akan membagikan perbedaannya dibagikan dengan tahun dasar, di mana tahun dasar kita ketahui yaitu tahun 2005. Di sini jumlah kenaikan antara tahun 2005 dengan tahun 2006 itu sebesar 296.500, selisih antara tahun 2005 dan 2006. Dibagikan dengan tahun dasar yaitu tahun 2005. Jadi dapat kita simpulkan untuk mengetahui analisis horizontal, kita bagikan jumlah kenaikannya dibagi dengan tahun dasar yaitu tahun 2005, yakni sebesar $296.500 dibagikan dengan $1.234 akan menghasilkan persentase sebesar 24%. Jadi dapat kita ketahui bahwa analisis horizontal dari laporan laba rugi Lincoln Co. pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2006 yaitu sebesar 24%.
Sampai di sini saja persentase dari saya. Apabila ada kritik, saran, pertanyaan dapat diajukan di grup online WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Syafitri Hasibuan dengan NIM 17050349. Di sini saya akan membawakan pembahasan materi dari kelompok kami. Yang pertama itu analisis vertikal dan yang kedua itu analisis solvensi. Baiklah, dapat kita lihat di slide ke-6, analisis vertikal. Analisis vertikal adalah analisis persentase yang dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan dari masing-masing komponen dalam satu laporan keuangan terhadap jumlah total dalam satu laporan. Seperti analisis laporan keuangan yang horizontal, laporan keuangan dapat disiapkan dalam format terperinci atau singkat. Dalam format yang singkat, tambahan perincian perubahan dalam pos-pos individual dapat disajikan dalam tabel pendukung. Dalam tabel tersebut, analisis persentase dapat dibuat berdasarkan jumlah total dalam tabel maupun jumlah total di laporan keuangan. Selanjutnya, meskipun analisis vertikal terbatas pada laporan individual, signifikansi dari analisis tersebut dapat ditingkatkan dengan menyiapkan laporan perbandingan. Dalam analisis vertikal terhadap neraca, masing-masing pos aset dinyatakan sebagai persentase dari total kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Contohnya dapat kita lihat di slide ke-7 dan slide ke-8. Selanjutnya, saya akan membawakan materi mengenai analisis solvensi. Analisis solvensi ini disebut juga sebagai rasio solvabilitas, di mana analisis ini adalah kemampuan suatu entitas untuk membayar semua utangnya pada saat jatuh tempo, baik yang jangka pendek maupun yang dalam jangka panjang. Analisis solvensi ini fokus pada kemampuan suatu entitas untuk membayar semua kewajiban lancar dan tidak lancar. Kemampuan membayar utang ini dapat dilihat dari neraca perusahaan. Menurut Fred Weston, rasio solvabilitas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang dan mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun yang dalam jangka panjang, apabila perusahaan itu dilikuidasi atau dibubarkan. Contohnya ada di slide ke-10 yang kami siapkan. Di sini dilihatkan perbandingan dari 2 tahun. Yang pertama tahun 2005 dan 2006. Di sini yang pertama aset lancar. Di tahun 2006 itu 550.000, di tahun 2005 itu 533.000. Kewajiban lancarnya di 2006 210.000, di 2005-nya 243.000. Di modal kerja di 2006-nya 340.000 dan di 2005-nya 290.000. Dari ketiga pos ini dapat dihasilkan menjadi rasio lancarnya. Untuk mencari rasio lancarnya, manfaatnya dibuat seperti ini untuk menunjukkan kemampuan membayar utang yang jatuh tempo oleh perusahaan tersebut. Baiklah, sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai quick ratio atau rasio lancar. Quick ratio adalah current asset dikurang inventory dibagi dengan current liabilities. Pada kasus ini, kita dapat melihat total current asset yang dimiliki pada tahun 2006 adalah senilai $280.500 yang terdiri atas kas senilai $90.500, sekuritas yang diperdagangkan senilai $75.000, dan piutang senilai $115.000. Dan current liabilities-nya senilai $210.000. Untuk mengetahui quick ratio-nya, kita perlu membagi
current asset senilai $280.500 dengan current liabilities senilai $210.000, maka dapat diketahui hasil quick ratio adalah 1,3. Begitu juga pada tahun 2005. Current asset yang dimiliki pada tahun 2005, total current asset yang dimiliki pada tahun 2005 adalah $244.700, yang terdiri atas kas senilai $64.700, lalu sekuritas yang diperdagangkan senilai $60.000, dan piutang senilai $120.000. Sedangkan current liabilities-nya adalah $243.000. Untuk mengetahui quick ratio-nya, kita membagi current asset senilai $244.700 dengan current liabilities senilai $243.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang merupakan definisi dari perbandingan total penjualan kredit terhadap piutang rata-rata. Semakin tinggi rasio, maka modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah. Jika rasio semakin rendah, maka ada investasi yang berlebih dalam piutang perusahaan sehingga perlu dianalisis lebih lanjut. Baik, dari kasus yang kita lihat, pada tahun 2006 terdapat penjualan kredit senilai $1.498.000 dan piutang rata-rata senilai $117.500 yang diperoleh dari piutang awal tahun senilai $120.000 ditambah dengan piutang akhir tahun senilai $115.500. Total keseluruhan piutang adalah $235.000 yang dibagi dua sehingga hasilnya dapat $117.500. Pada tahun 2005 juga terdapat penjualan kredit senilai $1.200.000 dan piutang rata-rata senilai $130.000 yang diperoleh dari piutang awal tahun sebesar $140.000 ditambah dengan piutang akhir tahun sebesar $120.000. Total keseluruhan piutang adalah $260.000 yang dibagi dua sehingga dapat hasilnya $130.000. Baik, selanjutnya untuk mengetahui berapa rasio perputaran piutang, kita perlu membagi penjualan kredit dengan piutang rata-rata. Seperti yang dilihat, pada tahun 2006, penjualan kredit adalah sebesar $1.498.000 dibagi dengan piutang rata-rata sebesar $117.500, yaitu hasilnya 12,7. Dan pada tahun 2005, penjualan kredit adalah $1.200.000 dan piutang dapat disimpulkan pada tahun 2006 modal kerja yang ditanamkan dalam piutang adalah semakin rendah. Baik, selanjutnya untuk menghitung lamanya piutang, kita dapat melihat pada kasus ini di mana lamanya piutang pada tahun 2006 adalah 28 hari yang diperoleh dari piutang bersih akhir tahun 2006 senilai $119.000 dibagi dengan rata-rata penjualan harian kredit senilai $4.104. Rata-rata penjualan kredit harian kredit ini diperoleh dari penjualan bersih pada tahun 2006 senilai $1.498.000 dibagi dengan penjualan sebanyak 365. Pada tahun 2005, lamanya piutang adalah 36,5 hari. Dengan piutang bersih akhir tahun yaitu $120.000 dibagi dengan rata-rata penjualan harian kredit sebesar $3.288. Rata-rata penjualan harian kredit senilai $3.288 ini diperoleh dari penjualan bersih kredit sebesar $1.200.000 dibagi dengan penjualan yaitu 365. Baik, selanjutnya adalah rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Baik, selanjutnya adalah rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Merupakan salah satu indikator untuk melihat activity ratio. Rumus dari inventory turnover ini adalah cost of goods sold dibagi dengan average inventory atau HPP dibagi dengan rata-rata inventory. Pada kasus ini dapat kita lihat di tahun 2006 terdapat cost of goods sold senilai $1.043.000 dan rata-rata inventory average inventory senilai $273.500. Rata-rata ini diperoleh dari awal tahun, persediaan awal tahun yaitu $283.000 ditambah dengan persediaan akhir tahun senilai $264.000. Total keseluruhan adalah $547.000 dibagi dengan 2 sehingga dapat hasil $273.500.
Lalu cost of goods sold dibagi dengan rata-rata persediaan yaitu 273.500 sehingga dapatlah rasio perputaran persediaan senilai 3,8. Selanjutnya pada tahun 2005 dapat dilihat terdapat cost of goods sold senilai $820.000 dengan rata-rata persediaan average inventory senilai $297.000. Average inventory tersebut didapat dari persediaan awal tahun senilai $311.000 ditambah dengan persediaan akhir tahun senilai $283.000. Total keseluruhan adalah $594.000 dibagi dengan 2, hasilnya adalah $297.000. Untuk mengetahui rasio perputaran persediaan, kita perlu membagi cost of goods sold senilai $820.000 dengan average inventory senilai $297.000. Maka dapat hasil rasio perputaran senilai 2,8. Dari kasus tersebut dapat dinilai bahwa tingkat efisiensi dalam manajemen persediaan mengalami penurunan. Oke, kita masuk ke analisis persediaan. Number of days sales in inventory. Di sini ada persediaan akhir tahun untuk tahun 2006 sebesar 264.000 dan untuk tahun 2005-nya 283.000. Biaya barang yang terjual untuk tahun 2006 sebesar 1.043.000 dan untuk tahun 2005 itu 820.000. Di sini juga ada rata-rata cost of goods sold harian yang kita dapat dari cost of goods sold dibagi 365. 365 itu adalah jumlah hari dalam setahun. Tahun 2006-nya sebesar 2.858 dan untuk tahun 2005 sebesar 2.247. Kita dapatkan lamanya penjualan persediaan tahun 2006 itu 92,4 dan untuk tahun 2005 125,9, yang dimana lamanya penjualan persediaan kita dapat dari rumus persediaan akhir tahun dibagi rata-rata cost of goods sold harian. Setelah itu ada kreditur jangka panjang. Di sini ada rasio aktiva tetap terhadap kewajiban jangka panjang. Kita punya di sini aktiva tetap tahun 2006 itu sebesar 444.500 dan untuk 2005-nya itu 470.000. Untuk kewajiban jangka panjang kita punya 100.000 untuk tahun 2006 dan untuk tahun 2005-nya itu sebesar 200.000. Kita dapatkan rasio aktiva tetap terhadap kewajiban jangka panjang untuk tahun 2006 adalah 4,4 dan untuk tahun 2005-nya adalah 2,4. Kenapa kita harus mencari rasio aktiva tetap terhadap kewajiban jangka panjang? Nah, ini kegunaannya untuk menunjukkan tingkat keamanan atau jaminan bagi kreditur jangka panjang. Di sini ada rasio kewajiban terhadap ekuitas pemegang saham. Total kewajiban tahun 2006 itu 310.000 dan untuk tahun 2005 443.000. Total ekuitas pemegang saham 829.500 dan untuk tahun 2005-nya 787.500. Kita dapatkan di sini rasio kewajiban terhadap ekuitas pemegang saham tahun 2006 itu 0,37 dan untuk tahun 2005 0,56, yang dimana kita mendapatkan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemegang saham ini dari total kewajiban dibagi total ekuitas pemegang saham. Jumlah frekuensi pembayaran bunga, perhitungannya itu seperti ini. Penghasilan sebelum pajak tahun 2006 ada 900.000 dan untuk tahun 2005 itu ada 800.000, ditambah beban bunga sebesar 300.000 tahun 2006-nya dan untuk tahun 2005-nya 250.000. Kita dapatkan di sini amount available for interest tahun 2006-nya itu 1,2 juta dan untuk tahun 2005-nya itu kita dapatkan sebesar 1.050.000. Jumlah pembayaran bunga kita dapatkan dari pendapatan sebelum pajak ditambah beban bunga dan dibagi beban bunga. Lalu kita masuk ke analisis profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu entitas untuk menghasilkan laba. Kemampuan untuk menghasilkan profit ini tergantung pada tingkat efektivitas dan efisiensi operasi dan sumber daya yang tersedia. Jadi analisis profitabilitas ini berfokus pada hubungan antara hasil operasi yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan sumber daya yang tercatat di dalam neraca. Halo, nama saya Setparan Sulaiman, NIM saya 170503193. Saya akan mempresentasikan tentang pemegang saham biasa dan rasio penjualan bersih terhadap aset. Jadi pertama dari slide dapat kita bisa lihat rasio penjualan bersih terhadap aset pada tahun 2006 dan 2005. Di sini kita melihat tahun 2006 penjualan bersihnya 1.468.000, sedangkan 2005 1.200.000. Dan
Total aset pada awal tahun 2006 1.053.000, sedangkan 2005 1.010.000. Di akhir tahunnya 2006 1.044.500 dan 2005 1.053.000 yang menghasilkan penurunan nilai. Jadi di rata-rata total penjualan dari 2006-2005 itu melakukan total yang kita bagi dua, dan hasilnya sebesar 2.097.500 dan 2.063.000 dibagikan menjadi dua. 2006 1.048.750, dan 2005 1.031.500. Pada panah ini menunjukkan tidak termasuk investasi jangka panjang. Pada grafik yang sama kita juga bisa melihat penjualan bersih pada tahun 2006 dan 2005 dengan hasil rata-rata total dibagi dua tadi. 2006 1.044.750 dan 2005 1.031.500. Itu fungsinya untuk melihat keefektifan penggunaan aset. Dan pemegang saham tahun 2006 dan 2005 memiliki laba bersih 2005 76.500 dan ditambahkan pada beban bunga 12.000 yang menghasilkan total 88.500. Sedangkan tahun 2006 laba bersihnya 91.000 dan ditambahkan beban bunga 6.000 yang menghasilkan total 97.000. Pada awal tahun dan akhir tahun tentu sangat berbeda, di mana tahun 2005 memiliki awal tahun 1.187.500 dan akhir tahunnya 1.230.500. Sedangkan tahun 2006 awal tahun dari 2006 1.230.500 dan akhir tahunnya 1.139.500. Dan ditotalkan pada tahun 2006 menghasilkan 2.370.000 dan 2005-nya totalnya 2.418.000. Di sini total tersebut tahun 2006 dibagi dua dengan hasil 2006 1.185.000, sedangkan 2005 memiliki total tadi 2.418.000 dibagi dua yang menghasilkan nilai rata-ratanya 1.205.000. Di sini kita melihat adanya perbandingan antara 2006 total 2006 dengan nilai rata-rata 1.185.000 yang digunakan untuk melihat profitabilitas dari aset dan memiliki nilai persen dari 2005 ke 2006 memiliki peningkatan sebesar 0,9%. Sama pada tahun 2006 laba bersihnya memiliki 91.000, sedangkan 2005 76.500. Di awal tahunnya 2006 7.500, sedangkan 2005 750.000. Di akhir tahun memiliki 2006 829.500 dan 2005 787.500 dengan total 2006 1.617.000, sedangkan 2005 1.537.500. Dan rata-rata dari 2006 dan 2005 dibagi dua, total 1.617.000 ini dibagi dua menghasilkan 808.500, sedangkan 2005 1.537.500 dibagi dua yang menghasilkan 750. Di sini nampak memiliki persen yang meningkat 2005 10%, sedangkan 2006 11,3% yang meningkat 1,3%. Ini perbandingan laba bersih dengan nilai rata-rata ini sama kayak tadi untuk melihat profitabilitas investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. Pada tahun 2006 dan 2005 memiliki laba bersih 91.000 dan 2005 76.500. Jika tadi menambah, sekarang mengurangin. Namanya dividen. Jadi 2006 itu memiliki dividen 9.000 yang menghasilkan 82.000 yang dinamakan common stock. Dan 2005 memiliki laba bersih 76.500 dan dikurangi dividen sebesar 9.000 yang menghasilkan total 67.500. Pada awal tahun 2006 awal tahunnya 637.500, sedangkan 2005 600.000. Di akhir tahunnya memiliki 679.500, sedangkan 2005 637.500 yang ditotalkan menghasilkan 2006 1.317.000, sedangkan 2005 1.237.500. Di sini
Total tersebut dibagi dua dengan cara yang sama, yaitu 2006-nya 1.317.000 dibagi 2 yang menghasilkan 654.500, sedangkan 2005 1.237.500 dibagi 2 hasilnya 618.750 yang memiliki nilai persen 2005 10,9% dan 2006-nya 12,5% yang memiliki peningkatan sebesar 1,6%. Kemudian kita masuk ke earning per share uncommon stock, di mana laba bersih pada tahun 2006 sebesar $91.000 dan pada tahun 2005 sebesar $76.500, dikurangi dengan preferred dividend masing-masing 9.000, menghasilkan sisa common stock sebesar 82.000 pada tahun 2006 dan 67.500 pada tahun 2005. Nah, untuk mendapatkan earning per share common stock-nya, yaitu sisa common stock dibagi dengan jumlah lembar saham biasa, yakni sebesar 82.000 dibagi 50.000 menghasilkan $1,64 dan 67.500 dibagi dengan 50.000 menghasilkan $1,35. Adapun kegunaan dari earning per share common stock ini untuk melihat profitabilitas dari investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. Kemudian kita masuk ke price earning ratio. Adapun cara untuk mencari price earning ratio uncommon stock ini, harga pasar per lembar saham biasa dibagi dengan earning per share common sebesar $41 dibagi 1,64 menghasilkan $25 dan $27 dibagi dengan 1,35 menghasilkan $20. Nah, price earning ratio ini digunakan untuk melihat prospek pendapatan di masa depan berdasarkan hubungan antar nilai pasar saham biasa dengan imbalan yang didapat. Nah, kita masuk ke dividend yield on common stock. Adapun cara untuk mencarinya adalah dividen per lembar saham biasa dibagi dengan harga pasar per lembar saham biasa. Nah, pada tahun 2006, dividen per lembar saham biasanya sebesar $0,8 dibagi dengan harga pasar sebesar $41 menghasilkan 1,95%. Pada tahun 2005, dividen per lembar sahamnya sebesar 0,6 dibagi dengan harga pasar sebesar 27 menghasilkan 2,22%. Adapun kegunaan dari dividen yield on common stock ini untuk melihat tingkat imbalan yang didapatkan oleh pemegang saham biasa dalam hal dividen. Kita masuk ke laporan tahunan perusahaan. Sebagai tambahan dalam laporan keuangan, laporan tahunan harus meliputi a management discussion analysis atau MDA dan independent auditors report. MDA meliputi analisis tentang hasil operasi dan pendapatan manajemen tentang kinerja masa depan. Hal itu dilakukan dengan cara membandingkan laporan laba rugi tahun sebelumnya dengan tahun yang bersangkutan. Selain itu juga harus membuat analisis tentang kondisi keuangan perusahaan. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari bab ini, yang pertama, ada beberapa rasio keuangan yang digunakan oleh investor untuk menganalisis kinerja dari perusahaan. Yang kedua adalah solvency analisis, adalah analisis mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajibannya. Yang ketiga ada rasio yang biasa dipakai dalam melakukan solvency analisis ini adalah liquidity dan quick ratio. Yang keempat ada profitability analysis, adalah analisis mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dan yang terakhir adalah rasio yang biasa dipakai dalam melakukan profitability analysis ini adalah earning per share ratio, dividend yield on common stock, dan price earning ratio.